minasan, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo. Hari ini kita masih melanjutkan pembahasan pola kalimat dari bab 31, materi yang kita ambil dari buku Minano Nihongo basic yang kedua. Oke, langsung saja kita mulai ya. Hai, haji memashou. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya mengungkapkan sebuah rencana dalam bahasa Jepang. Berdasarkan materi yang ada di bab 31 dari buku Minano Nihongo basic yang kedua, ada 3 pola kalimat yang bisa digunakan untuk menyatakan sebuah rencana yang akan kita lakukan. Sebelumnya akan saya sampaikan terlebih dahulu outline atau garis besar 3 macam pola kalimat yang bisa digunakan untuk menyampaikan rencana berdasarkan tingkat prioritas seberapa tinggi rencana ini akan diwujudkan. Yang pertama, kita bisa menggunakan pola kalimat menggunakan kata kerja ikoke diikuti dengan to omoteimasu. Pada pola kalimat ini bisa kita artikan saya bermaksud untuk melakukan suatu hal. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan pola kalimat tsumori. Tsumori di sini bisa kita artikan saya berencana untuk melakukan suatu hal. Dan yang terakhir, yang menempati prioritas kemungkinan terbesar sebuah rencana itu dilakukan, yaitu kita bisa menggunakan pola kalimat yote. Jadwalnya untuk melakukan suatu hal. Jadi ini jika kita gunakan persentase kemungkinan rencana yang akan digunakan untuk pola kalimat yote bisa mencapai 99% untuk dilakukan. Mengapa hal ini saya jelaskan terlebih dahulu? Karena jika kita coba melihat penjelasan pola kalimat yang ada di bagian buku Minano Nihongo terjemahan yang kedua, bab 31 ya, untuk penggunaan 3 pola kalimat ini memiliki arti yang serupa. Jadi di sini saya aplikasikan berdasarkan apa yang sudah saya dapatkan dari sensei saya dulu pada saat di SMA. Yaitu jika kita menggunakan kata kerja ikoke to omoteimasu, kita sepakati mengartikannya dengan saya bermaksud untuk melakukan suatu hal. Tsumori, saya berencana untuk melakukan suatu hal. Sedangkan yote ini jadwalnya untuk melakukan suatu hal. Tapi untuk penjelasan video kali ini saya hanya membahas bagian yang pertama saja, yaitu pola kalimat yang menggunakan kata kerja ikoke diikuti dengan to omoteimasu. Untuk penjelasan 2 pola kalimat yang lain yang berkaitan dengan rencana akan saya lakukan di pembahasan video yang tersendiri ya, supaya lebih detail pembahasannya. Oke, sekarang kita coba terlebih dahulu untuk membuat kalimat yang sederhana dari penggunaan pola kalimat kata kerja ikoke dengan diikuti to omoteimasu. Yang pertama, misalkan, besok saya bermaksud untuk pergi ke bank. Besok saya akan pergi ke bank. Kita gunakan kalimatnya ashita wa ginko ni ikimasu. Pada kalimat ini tidak saya ikutkan watashi ya, jadi langsung diawali dengan keterangan waktunya yaitu ashita. Ashita wa ginko ni ikimasu. Pada bagian ikimasu ini harus kita ubah menjadi kata kerja ikoke. Karena kata kerja ikimasu adalah kata kerja kelompok 1, jadi bagian ki sebelum mas ini diubah menjadi ko dan ditambahkan u. Ikimasu menjadi iko. Kemudian ditambahkan to omoteimasu. Kita rangkai keseluruhan kalimatnya menjadi ashita wa ginko ni iko to omoteimasu. Kita lihat di sini penggunaan partikel yang menyatakan arti ke, pergi ke bank. Pada bagian ke kita gunakan ni ya, supaya kita lebih terbiasa tidak hanya menggunakan partikel e yang digunakan untuk menunjukkan kemana kita pergi. Jadi sekarang kita coba menggunakan partikel ni. Oke, contoh kalimat berikutnya. Saya bermaksud untuk pinjam buku dari Karina-san. Untuk bagian kalimat ini, supaya tidak bingung siapa yang meminjam dan kepada siapa meminjamnya, maka saya sertakan kata watashi ya di bagian awal kalimatnya. Watashi wa Karina-san ni hon o karimasu.
Kita lihat pada bagian kata kerja karimas. Karimas merupakan kata kerja kelompok yang kedua. Sehingga untuk mengubahnya menjadi ikoke, maka bagian mas harus diubah terlebih dahulu menjadi yo. Karimas menjadi kario, baru digabungkan dengan to omoteimasu. Sekarang kita gabungkan keseluruhan kalimatnya menjadi watashi wa karina-san ni hon o kario to omoteimasu. Saya bermaksud untuk meminjam buku dari Karina-san. Kalimat berikutnya, besok lusa saya bermaksud untuk berbelanja bersama ibu. Besok lusa berbelanja bersama ibu. Kita gunakan kalimat besok lusa asatte wa haha to kaimono shimasu. Kita lihat di sini kata kerja yang digunakan adalah kaimono shimasu, termasuk dalam kata kerja kelompok ketiga. Sehingga bagian shimasu harus kita ubah menjadi shio untuk menjadi kata kerja ikoke. Kemudian di bagian akhir digabungkan dengan to omoteimasu. Kita rangkaikan keseluruhan kalimatnya menjadi asatte wa haha to kaimono shio to omoteimasu. Oke, berikutnya kita akan coba untuk melihat contoh-contoh kalimat apa saja yang muncul di bagian Renshu E dari buku Minano Nihongo Basic 2 bab 31 ya. Renshu E wa 46 peiji ni arimasu. Hai, Renshu E sambang. Kalimat yang pertama adalah Gaikoku de hatarako to omoteimasu, yang bisa kita artikan, saya bermaksud untuk bekerja di luar negeri. Kata kerja yang digunakan sebelum to omoteimasu adalah hatarako. Ini berasal dari kata kerja hatarakimasu, termasuk dalam kata kerja kelompok 1. Karena kata kerja kelompok 1, bagian ki sebelum mas harus diubah menjadi ko dan ditambahkan u. Oke, kalimat berikutnya. Gaikoku de shigoto o mitsukeyou to omoteimasu. Kalimat ini bisa kita artikan saya bermaksud untuk menemukan pekerjaan di luar negeri. Mitsukeyo ini berasal dari kata kerja mitsukemasu, termasuk dalam kata kerja kelompok kedua. Sehingga bagian masnya untuk dijadikan ikoke harus diubah menjadi yo. Jika kita artikan secara kontekstual, bisa juga kalimat ini kita artikan saya bermaksud untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Tapi secara literal, mitsukemasu itu sendiri memiliki arti menemukan. Hai, tsugi no bun wa gaikoku de benkyou shiyou to omoteimasu. Bisa kita artikan saya bermaksud untuk belajar di luar negeri. Kata kerja yang digunakan adalah benkyou shio dari kata kerja benkyou shimasu, termasuk dalam kata kerja kelompok ketiga. Sehingga bagian shimasu untuk dijadikan ikoke harus diubah menjadi shio. Bagian Renshu E sudah kita coba baca untuk contoh-contoh kalimatnya. Berikutnya kita lihat pada bagian Renshu B, kita coba sekali lagi merangkai kalimat dengan menggunakan pola kalimat kata kerja ikoke ditambahkan to omoteimasu. Renshu B wa 47 peiji ni arimasu. Hai, Renshu B 2 bang. Di sini ada contohnya ashita nani o shimasu ka? Besok akan melakukan apa? Kemudian di dalam kurung di sini ada kalimat eiga o mimasu. Kalimat yang ada di dalam kurung inilah yang bagian kata kerjanya harus kita ubah menjadi kata kerja ikoke, kemudian diikuti dengan to omoteimasu dengan arti saya bermaksud untuk melakukan suatu hal. Kemudian bagian kalimat jawabannya menjadi eiga o miyou to omoteimasu. Saya bermaksud untuk melihat film. Bagian mimasu, kata kerja kelompok 2 diubah menjadi miyou. Hai, ichiban. Kalimat pertanyaan yang digunakan adalah kondo no nichiyoubi wa nani o shimasu ka? Yang bisa kita artikan hari Minggu berikutnya akan melakukan apa? Kemudian keterangan kalimat yang ada di dalam kurung adalah kazoku to kyokae ikimasu. Pergi ke gereja bersama keluarga.
Kita lihat kata kerja yang digunakan adalah ikimas, termasuk kata kerja kelompok 1, bagian ki sebelum mas harus diubah menjadi ko, ditambahkan u. Ikimas menjadi iko, kemudian digabungkan dengan to omoteimasu. Sekarang kita rangkaikan kalimat jawabannya menjadi kazoku to kyokae iko to omoteimasu. Hai, 2 bang, renkyu wa nani o shimasu ka? Di sini ada menggunakan kata renkyu yang bisa kita artikan libur panjang. Pada saat libur panjang akan melakukan apa? Sebetulnya secara literal renkyu ini artinya adalah libur yang berurutan. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia yang sering kita gunakan istilahnya bukan libur yang berurutan ya, tapi adalah libur panjang. Kemudian kita lihat kalimat yang ada di dalam kurung adalah uchide yukuri yasumimasu, yang bisa kita artikan beristirahat dengan santai di rumah. Kita lihat kata kerja yang digunakan adalah yasumimasu, termasuk dalam kata kerja kelompok 1. Sehingga huruf mi, huruf hiragana mi sebelum mas harus diubah menjadi mo, kemudian ditambahkan u. Yasumimasu menjadi yasumo, kemudian nanti digabungkan dengan to omoteimasu. Sekarang kita rangkaikan kalimat jawabannya menjadi uchide yukuri yasumo to omoteimasu. Saya bermaksud untuk beristirahat dengan santai di rumah. Oke, sambang. Di sini kalimat pertanyaan yang digunakan adalah kondo no shumatsu wa nani o shimasu ka? Kondo no shumatsu. Shumatsu adalah akhir pekan. Akhir pekan berikutnya akan melakukan apa? Kita lihat kalimat yang ada di dalam kurung adalah yamani noborimasu, mendaki gunung. Kita lihat noborimasu termasuk dalam kata kerja kelompok 1, sehingga bagian ri harus kita ubah menjadi ro, ditambahkan dengan u ya. Noborimasu menjadi noboro, diikuti dengan to omoteimasu. Sekarang kita rangkaikan kalimat jawabannya menjadi yamani noboro to omoteimasu. Saya bermaksud untuk mendaki gunung. Hai, 4 bang, hima ni nattara nani o shimasu ka? Hima ni nattara, jika menjadi senggang, nani o shimasu ka, akan melakukan apa? Kita lihat di sini adanya penggunaan pola kalimat tara ya di bagian nattara, sehingga bisa kita artikan jika. Jika menjadi senggang, hima ni nattara. Kemudian kita lihat yang ada di dalam kurung ada kalimat shosetsu wo kakimasu, menulis novel. Kita lihat kata kerja yang digunakan adalah kakimasu, termasuk dalam kata kerja kelompok 1. Sehingga bagian ki sebelum mas harus diubah menjadi ko, ditambahkan u, dan diikuti dengan to omoteimasu. Kita rangkaikan keseluruhan kalimat jawabannya menjadi shosetsu wo kako to omoteimasu. Saya bermaksud untuk menulis novel. Oke minasan, sekian dulu ya untuk penjelasan penggunaan pola kalimat kata kerja ikoke diikuti dengan to omoteimasu yang digunakan untuk menjelaskan rencana suatu hal yang akan dilakukan. Untuk pembahasan 2 pola kalimat yang lain yang masih berkaitan dengan bagaimana cara kita mengungkapkan sebuah rencana akan saya jelaskan di video yang berikutnya ya. Jika minasan ada pertanyaan yang berkaitan dengan penjelasan pola kalimat hari ini, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Atau jika minasan memiliki pertanyaan lain seputar studi ke Jepang atau kesulitan-kesulitan yang dialami pada saat belajar, silakan bisa menuliskan pertanyaan tersebut melalui DM Instagram ke Instagram pribadi saya ada di sini. Jika nanti memungkinkan, akan saya respon pertanyaan yang saya terima. Kemudian bagi minasan yang ingin melengkapi buku Minano Nihongo, baik Minano Nihongo 2 atau Minano Nihongo 1, atau mungkin ingin melengkapi varian buku Minano Nihongo yang lain seperti ini ya, misalkan ini adalah Minano Nihongo kumpulan soal, tapi yang ini yang sedang saya bawa adalah berisi kumpulan soal dari Minano Nihongo Basic 1, jadi rangkuman soal-soal dari bab 1 hingga bab 25. Jadi isinya seperti ini, semuanya soal ya.
Dan ini cukup menyenangkan untuk kita mencoba mengingat kosakata, pola kalimat, dan juga penggunaan partikel. Karena ada juga soal partikel lumayan banyak seperti ini. Atau mungkin minasan yang ingin belajar kanji, ini belajar kanji secara otodidak dari nol ya. Untuk menguasai materi kanji N5 dan N4 bisa menggunakan buku ini. Atau mungkin juga minasan ingin melengkapi buku persiapan JLPT, bisa juga digunakan untuk NATES ini yang skala Q5 ya, JLPT-nya juga N5. Bisa juga digunakan untuk latihan, melengkapi latihan ujian JFT juga. Karena ujian JFT itu berkisar levelnya setara dengan JLPT N5 dan N4. Bagi minasan yang ingin melengkapi referensi buku bahasa Jepang, silakan bisa menghubungi Instagram The Japan Scribe atau bisa juga kontak adminnya melalui nomor WhatsApp yang ada di sini. Nanti minasan bisa konsultasi terlebih dahulu dengan admin dari The Japan Scribe supaya bisa dibantu untuk memilihkan buku mana yang sekiranya sesuai dengan kebutuhan minasan saat ini supaya tidak salah beli ya. Oke minasan, sekian dulu ya pembahasan pola kalimat hari ini. Mite kurete, domo arigatou gozaimashita. Terima kasih sudah nonton. Ja, mata ne! Konnichiwa minasan, ogenki desu ka? Hai teman-teman pencari beasiswa studi ke Jepang, atau kamu yang ingin bekerja di perusahaan Jepang, apa sih kunci sukses dapat sertifikat JLPT atau NAT dengan nilai terbaik? Pahami konsep soal dengan baik dan tepat. Ini nih referensi terbaik dengan 10 paket soal dan pembahasan yang gamblang. Top skor JLPT N5 dan NAT Q5. Kamu dapat belajar dengan nyaman karena buku dikemas menjadi 2 bagian, yaitu paket soal dan pembahasan. Paket soal disertai fitur digital untuk lembar jawab digital, mendengarkan soal audio listening, melihat skor nilai, dan analisis butir soal yang menjadi titik lemah yang belum kamu kuasai. Buku kedua adalah panduan belajar otodidak buat kamu. Pembahasan lengkap dicetak 2 warna, berbahasa Indonesia, dan video tutorial dalam sekali klik. Top skor JLPT N5 dan NAT Q5, metode terbaik meraih nilai tertinggi. Akira Menaide, Gambarimasu.